Shalom semuanya. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk bertemu dengan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, ibadah ini boleh menjadi kekuatan setiap kami Tuhan di awal bulan yang baru Tuhan. Kami boleh datang kepadamu, merendahkan diri kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang pimpin setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami yang lain yang saat ini belum hadir Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu sempurna untuk setiap mereka Bapa. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. Kita mau katakan lagu ini. Haleluya, kami percaya Tuhan, Engkau menyayangi kami, Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Karena kasih-Mu terlebih besar Tuhan Yesus. Mampu pisahkan aku dari kasih-Mu Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Saudara, mari kita imani lagu ini, bahwa rancangan Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Rancangan Tuhan adalah masa depan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan Bapa. Susu kasih setiamu nyata, sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Katakan Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah dan bersyukur setiap waktu. Katakan seperti Bapa sayang anaknya,
anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan kita kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Katakan dengan lembut, haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Saudara, lagu ini mengajarkan kita seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Bapa mengasihi setiap kita, saudara. Biarlah lagu ini boleh menjadi iman kita, boleh menjadi kekuatan kita, karena masa depan kita sungguh ada di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita satukan hati kita. Kita percaya bahwa Bapa mengasihi setiap anak-anaknya. Bapa memberkati setiap anak-anaknya. Haleluya, haleluya. Mari saat ini ambil bagian setiap kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu ada buat setiap kita. Haleluya, haleluya. Katakan dengan lembut seperti Bapa sayang anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Katakan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau
besar Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Hadirat penuhi setiap kami. Kau yang layakkan hidup kami. Urapi berkat-Mu dengan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu tercurah buat setiap kami Tuhan. Urapan-Mu nyata Kau penuhi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kau yang mulia bagi kami Tuhan. Kami sungguh percaya punya Allah seperti itu. Kami tak akan ragu untuk berjalan Tuhan, karena Engkau yang beserta dengan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak akan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, karena Engkau beserta dengan kami Tuhan Yesus. Mari kita katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tak ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segalanya Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rencana-Mu indah. Bapa, ku percaya
Engkau yang mendatangkan segala kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Mari saudara kita katakan dengan lembut, Bapakku percaya. Aku percaya rancangan-Mu indah Tuhan. Rancangan-Mu indah. Bapa kami percaya. Bapakku percaya Kau turut bekerja. Turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari imani lagu ini. Bapakku percaya, amin Tuhan. Rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya. Ku percaya. Rancangan-Mu indah. Bapakku percaya. Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagimu. Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya, Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Benar Bapa, kami percaya Tuhan, kami tidak akan ragu berjalan bersama-Mu. Karena Engkaulah yang turut bekerja dalam setiap kami Tuhan. Engkau yang mendatangkan kebaikan untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, berbicaralah untuk setiap kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh persembahkan semua ibadah ini hanya untuk nama-Mu saja Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau bangkit serukan nama Yesus. Mari semuanya bertepuk tangan. Serukan nama Yesus. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gamatan, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar,
Puji nama Tuhan. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Kita mau menyanyikan lagu girang lagi, anak Allah, Yesus namanya. Tuhan kita hidup. Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Kita nyanyi ulang lagi sekali lagi, anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup, dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang pegang hidup kita. Hidup jadi berarti sebab Tuhan Yesus hidup buat kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari saudara, kita sama-sama masuk kembali. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan Yesus untuk memasuki firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri buat hidup kami. Engkau yang sudah memberkati kami Tuhan, ketika kami meminta pertolongan-Mu. Engkau yang cukupkan semuanya Bapa. Ketika kami meminta pekerjaan Tuhan, Engkau yang berikan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami meminta kesembuhan, Engkau yang menjadi dokter untuk setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala yang kami miliki saat ini Tuhan, yang cukupkan semuanya. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu ini. Mungkin lagu ini lagu baru, tapi biarlah lirik demi lirik kami boleh rasakan Tuhan. Biarlah lagu ini boleh menjadi kekuatan setiap kami Tuhan. Karena kami percaya saat kami minta Tuhan tahu, saat kami dengar, saat kami percaya Tuhan yang akan bekerja buat setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kita boleh nyanyikan lagu ini. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis
Kita katakan sekali lagi, satu, kau perlu. Kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari kita terus bersyukur karena bunga bakung di ladang Tuhan yang pelihara. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, pelihara, Tuhan sediakan. Kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari setiap kita boleh merasakan lirik ini boleh menjadi kekuatan untuk setiap kita. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Ketika kita menangis, Tuhan mengetahuinya. Tuhan tahu setiap permasalahan hidup kita, keluarga kita. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Karena seperti yang di lirik ini dikatakan, bunga bakung Tuhan yang hiasi, burung-burung di udara Tuhan yang beri makan. Apalagi kita orang percaya kesayangannya Tuhan Yesus. Biarlah kita boleh nyanyikan lirik ini dengan sungguh-sungguh. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukup kami. Perhatikan burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
Tuhan berkata, mari katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkata, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan. Di saat kami perlu ya Tuhan, Engkau tahu ya Bapa. Di saat kami meminta, Engkau mendengar ya Bapa permintaan kami ya Tuhan. Di saat kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang bekerja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Engkau berikan, di mana pada siang hari ini ya Tuhan, kami memuliakan, memuji, dan menyembah nama Engkau ya Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa, Engkau yang memberikan kesempatan bagi kami ya Tuhan, melalui nafas kehidupan ya Tuhan, sehingga kami pada siang hari ini dapat menyembah nama Engkau dan membesarkan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami ya Bapa, anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan Kau sampaikan pada siang hari ini ya Tuhan, akan menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, akan menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali di hari Minggu di dalam ibadah raya, atau di hari ke-7 di dalam doa puasa kita selama 40 hari. Ya, saudara. Nah, nanti kita sebentar ada perjamuan kudus ya. Nah, ya kemarin mama saya menanyakan bagaimana ini di dalam situasi puasa, tetapi kita ada perjamuan kudus. Saya bilang ke mama saya tidak apa-apa. Karena perjamuan kudus ini adalah perjamuan sakral, ya, perjamuan makan sehidangan dengan Tuhan Yesus. Sedangkan puasa kemarin saya sudah bicarakan bukannya soal makan atau minum. Yang terpenting di dalam puasa ini adalah kita memberikan waktu kepada Tuhan, ya. Oleh sebab itu puasa kita ini tidak terlalu memberatkan kita, saudara ya. Jadi kalau seandainya saudara, misalkan saudara di dalam masa pengobatan, ya, saudara silahkan ya puasa mungkin dari jam 10 malam sampai jam 12 siang pun tidak apa-apa. Atau sampai jam 8 pun tidak apa-apa. Yang penting hati kita, saudara ya. Percuma saudara apabila saudara puasa full dari dari malam jam 10 malam sampai jam 6, tetapi hati saudara tidak melekat kepada Tuhan. Itu hanya namanya diet saja namanya saudara ya, untuk mengecilkan perut saudara ya. Nah, jadi yang Tuhan inginkan adalah waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin memberikan sesuatu hal yang terpenting di dalam kehidupan kita di tahun 2022 ya. Nah, beda-beda saudara ya, visi Tuhan terhadap keluarga saya dengan keluarga saudara beda saudara. Mungkin di dalam keluarga saudara Tuhan memberikan visi tertentu untuk keluarga saudara. Sedangkan keluarga saya mungkin visi
yang lain, saudara ya. Jadi tidak sama, ya. Jadi visi Tuhan setiap keluarga berbeda-beda, ya. Mungkin Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa melalui pekerjaan, usaha, mungkin anak-anak, ya saudara ya. Nah, oleh sebab itu visi Tuhan berbeda. Nah, visi gereja kita sudah tahu, saudara ya, kita merindukan sebuah tempat, saudara ya, tempat untuk ibadah konser. Saya juga bingung, saudara, ini dana dari mana? Ya, tapi tadi lagu ini mengucapkan di saat kita percaya, ya, di saat kita meminta, di saat kita menangis, saudara, Tuhan akan bekerja, ya, saudara. Walaupun ini adalah mustahil bagi kita, tetapi di mata Tuhan tiada yang mustahil, saudara ya. Baik, pada siang hari ini kita akan memasuki di dalam doa puasa, ya, di hari yang ke-7 saya terus akan membawakan renungan-renungan yang telah diberikan oleh sinode, ya, di dalam gereja kita, gereja Betani, ya. Saya selalu membawakan bahan, ya. Saya juga menghimbau kepada yang lain agar membawakan bahan ini. Kita selalu taat kepada atas, ya, dari sinode. Baik, saudara, kita akan baca di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Ya, ini setiap Kristen adalah pelayan. Ini sangat Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ya. Ini setiap Kristen adalah pelayan. Ini sungguh memberatkan bagi manusia, saudara ya. Apa artinya pelayan, saudara? Pelayan adalah babu, saudara, secara kasarnya, ya. Secara kasarnya itu sebagai hamba yang tidak memiliki apa-apa, saudara ya. Ibarat contoh, ya, kita mempunyai seorang asisten rumah tangga, ya. Nah, itu adalah kita, saudara, ya. Jadi mereka mungkin kalau asisten rumah tangga membereskan, ya, tempat tidur, lalu menyapu lantai, cuci piring, ya. Nah, itulah kita, saudara. Itulah setiap orang Kristen menjadi pelayan, ya. Karena apa, ya? Karena di dalam Efesus 1 ayat 10 kita akan baca, ya. Saudara baca di rumah, saya akan baca di layar, ya. Saya akan bacakan. Ayatnya ke-1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Terus ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tetap tempat di bersama-sama dengan Dia di surga. 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman,
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. 10. Yang terakhir, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudara ya, kita kembali lagi di ayat yang ke-1, kita akan lihat, kita akan belajar. Ya, ayat 1 sampai ayat 3 ini menceritakan masa-masa di mana kita adalah orang-orang berdosa, saudara ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Kita sebetulnya mati, bukannya mati secara tubuh jasmani kita, saudara, tetapi jiwa kita yang binasa, saudara. Karena kenapa? Karena keturunan dosa itu kita tidak bisa mengelak, saudara. Ya, semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu dosa kutukan itu berlanjut, saudara ya, berlanjut sampai anak cucu ya. Nah, bagaimana mematahkan dosa kutuk ya, saudara? Nah, dosa kutuk itu dapat dipatahkan pada saat nanti di dalam ibadah padang kita merayakan adalah Jumat Agung. Jumat Agung di mana Yesus memberikan nyawanya, dia rela memberikan tubuhnya disiksa, saudara ya, untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kutuk kita ini, saudara. Apa sebetulnya dosa-dosa kutuk kita ini, saudara? Dosa-dosa kutuk kita mungkin dari nenek moyang kita. Apa yang dia lakukan kita tidak tahu, saudara ya. Karena zaman dulu ya, mereka banyak sekali yang menyembah atau berdoa kepada yang namanya berhala, saudara. Ya. Nah, itu kita tidak tahu, saudara ya. Nah, oleh sebab itu kita harus mematahkan dosa kutuk itu supaya kenapa? Supaya tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Begitu juga untuk generasi penerus kita, saudara. Nah, kalau seandainya kita berbuat baik, ya, memuliakan nama Tuhan, saya percaya firman Tuhan berkata di waktu Abraham diberkati karena kenapa? Dia taat kepada Tuhan, sehingga diberkatilah anak cucunya, ya, sampai generasi keempat. Ya, itu akan diberkati, saudara. Dan sebaliknya, kalau seandainya Tuhan mengutuk, itu kutuk turunan akan terjadi, saudara. Nah, sekarang tergantung dari kita, saudara ya. Saudara mempunyai keluarga, mempunyai anak, mempunyai generasi penerus. Apakah saudara ingin anak saudara diberkati atau tidak? Itu ada di tangan saudara saat ini. Ya, masa depan anak-anak ada di tangan saudara, saudara. Ya, karena kenapa? Karena kalau seandainya saudara saat ini dekat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, anak-anak saudara pun akan diberkati dan mereka akan takut kepada Tuhan. Ya, apapun kendala yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, itu akan Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Ya, jadi kita sebetulnya sudah mati, saudara ya, di dalam karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua dikatakan demikian, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat yang ketiga, lanjut ya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, ayat 1 sampai 3 menjelaskan bahwa kita ini orang berdosa. Kita ini orang yang
harusnya binasa oleh pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Karena kenapa? Karena kita masih terbawa dengan hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging, ya. Dan terlebih pikiran kita, saudara. Karena kenapa di zaman sekarang kita tidak ada kepastian. Banyak sekali pikiran kita tergoyahkan, ya saudara. Apalagi sekarang kita tahu kebutuhan melonjak naik, saudara. Ya, kebutuhan kehidupan bahan-bahan pokok itu naik, saudara. Bahkan BBM pun naik, saudara, ya. Itu kenapa? Karena ya ada sesuatu program yang mungkin terbaik untuk pemerintahan kita, saudara, ya. Tapi kita ya di dalam situasi ini kita memang merasa sulit, saudara. Sulit karena semua kebutuhan naik sedangkan penghasilan kita tidak naik, saudara. Ya. Nah, saya bilang kepada semua, kita jangan melihat masalah, saudara. Jangan melihat harga-harga. Ya. Kemarin saya jalan-jalan dengan anak saya, ya sambil sharing-sharing gitu kan. Sharing-sharing untuk masa depannya gitu kan, mencari restoran ini gitu kan. Saya bilang jangan melihat harga, ya, jangan melihat harga. Bukannya berarti saya mampu, tetapi lihatlah, saudara, kita minta kepada Bapa sumbernya, saudara. Walaupun harga mahal, walaupun harga minyak goreng sekarang mahal, tidak apa-apa, jangan takut, saudara, karena kita mempunyai Bapa yang luar biasa, ya. Bapa yang akan selalu memberkati kita, saudara. Yang penting Matius 6 ayat 33, saya selalu mengutamakan, saudara, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau akan ditambah-tambahkan. Apa yang mesti kita takutkan? Masa depan, kita juga nggak usah. Ya memang khawatir, ada khawatir, saudara. Tetapi, saudara, janganlah terlalu terlena, saudara, dengan masalah itu. Kita lihat, saudara, kemuliaan Tuhan yang lebih luar biasa, ya, saudara. Saya tidak menyangka saya bisa begini, saudara. Ya, ini semua pekerjaan Tuhan, saudara. Ya. Saudara, yang mungkin beberapa rekan-rekan tahu, saudara, perjalanan saya bagaimana. Saya pun tidak tahu sampai hal ini terjadi. Ya, dari dulu saya hanya menjalankan Matius 6 ayat 33 ini aja, saudara. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dulu, saudara. Jangan dibalik, saudara. Cari berkat dulu, baru mencari kerajaan Allah. Ya, oleh sebab itu, saudara, Gereja Betani Jemaat Immanuel sungguh luar biasa. Ya, kita menyediakan ya fasilitas yang ada untuk menjalankan Matius 6 ayat 33 ini supaya kenapa? Supaya saudara mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Agar saudara diberkati, ya. Jadi saudara layani dulu, saudara, ya. Nah, sekarang bagaimana setelah kita menjalankan Matius 6 ayat 33, ya, saudara? Kita sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita lanjut di Efesus 4. Nah, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi kalau seandainya saudara mencari kerajaan Allah, itu akan menerima kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ya, ayatnya yang kelima. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita pun diselamatkan, saudara. Kita tidak binasa. Jadi kita tahu, saudara, kalau seandainya saudara meninggalkan dunia ini, saudara akan datang kemana itu saudara sudah tahu. Saudara sudah ada jalan petunjuknya, ada yang jalan membimbingnya, yaitu Yesus Kristus, saudara, ya. Dia yang akan menjadi pembela kita, saudara, ya.
Nah, karena kamu karunia oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita tidak binasa. Jiwa kita tidak binasa dalam arti jiwa kita tidak dibawa oleh si iblis, tetapi kita datang kepada Yesus, ya. Lalu yang keenam, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sungguh luar biasa, saudara, ya. Kalau kita berkumpul di surga, itu rasanya ya rasa haus, rasa sakit, rasa apapun juga, masalah apa itu tidak ada, saudara. Yang ada hanya memuji, memuliakan nama Tuhan, saudara, ya. Sungguh luar biasa, saudara, ya. Jadi bersama-sama dengan Dia di surga, saudara, ya. Nah, ayat 7 dikatakan demikian, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi semuanya ini adalah pemberian Allah, ya. Saudara mengikuti ibadah itu adalah anugerah Allah, ya. Karena kenapa? Allah menginginkan saudara itu menjadi saluran berkat, menjadi tidak binasa, dan kita berkumpul bersama-sama nanti pada saat di kerajaan surga, saudara, ya. Allah menyayangi saudara dan saya, ya. Dia menarik kita semua untuk terus dekat kepada Tuhan, saudara, ya. Nah, ayat 9. Ini bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya, saudara, apapun keadaan saudara saat ini, mungkin saat ini saudara diberkati, mungkin saat ini saudara mempunyai talenta, mungkin saudara punya keahlian, ya, punya keahlian yang luar biasa, baik di bidang musik atau pelajaran atau apa juga, saudara, jangan sombong, saudara, ya. Jangan sombong karena itu bukan pekerjaan hasil dari engkau, tetapi Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kita supaya kita memperoleh semuanya yang saat ini kita miliki. Ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, Allah menginginkan Allah menciptakan kita supaya kita Allah mempersiapkan pekerjaan baik untuk Allah, saudara, ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk pekerjaan baik yang Allah siapkan, saudara, ya. Nah, oleh sebab itu saudara jangan sungkan-sungkan, saudara, kalau seandainya saudara rindu, ya, saya ingin menjadi WL, gitu kan. Saudara tinggal bilang kepada, ya, mungkin Ibu Legia atau istri saya, Bu, saya ingin WL, Bu, saya mau berdoa, ya. Karena inilah kita bisa lakukan, saudara, ya, untuk melayani Tuhan dan sesamanya, ya. Nah, itulah, saudara, karena kita ini buatan Allah, ya. Buatan Allah di dalam perjanjian di Roma 1 ayat 20 ini menunjukkan posisi orang percaya dalam kasih karunia, ya. Bisa dibuka Roma 1 ayatnya yang ke-20. Roma 1 ayat 20 ini menunjukkan Allah menghendaki kita menjadi pelayan-pelayan, ya. Ini sangat memberatkan, saudara, ya.
Kalau seandainya saudara tidak dibimbing oleh Roh Kudus, ini sangat-sangat berat, saudara. Saudara bisa mempraktekkan terlebih dahulu kepada pasangan saudara, ya. Pasangan saudara, terhadap pasangan saudara jangan selalu menuntut, saudara, ya, tetapi melayani, ya. Melayani itu keluarga luar biasa, saudara, ya. Kalau seandainya saudara bisa menerapkan hal melayani ini, saudara. Roma 1 ayat 20 bisa di ayatnya yang ke-20. Sebab apa yang tidak nampak darinya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih, saudara, ya. Nah, di dalam Roma 1 ayat 20 ini menunjukkan posisi yang percaya dalam kasih karunia-Nya, jadi artinya masih dalam proses, saudara. Dalam proses, ya. Saat ini kita, contohnya saya, ya, mempunyai gereja kita mempunyai visi, saudara, ya, memiliki sebuah ruko, saudara, ya. Nah, ini kita bawa ke dalam hadirat Allah, saudara. Nah, dalam saat ini, dalam keadaan proses, saudara, ya, dalam proses, ya. Karena kenapa? Karena kita belum ada tempat, gitu kan, belum ada rukonya. Tetapi iman kita, ya, itu sudah kita terima ruko itu, saudara, ya, tempat ibadah itu. Jadi saat ini dalam proses, begitu juga kita saat ini melakukan pelayanan, ya, pelayanan demi pelayanan, baik di dalam keluarga maupun di dalam gereja, itu adalah proses, saudara. Proses kenapa? Proses untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, mendapatkan kemuliaan dari Tuhan, ya. Tidak mungkin saudara mendapatkan berkat terlebih dahulu, saudara, kalau seandainya Tuhan tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan, kecuali kalau berkat itu di luar Tuhan, saya tidak tahu, saudara, saya tidak akan bahas itu, ya. Ada juga, ya, berkat itu ada yang dari Tuhan, ada yang di luar Tuhan, ya. Nah, itu saudara harus jeli, saudara, ya, berkat dari Tuhan yang mana, yang bukan dari Tuhan itu yang mana, ya. Tapi hasil akhirnya nanti akan berbeda, saudara, ya. Hasil akhirnya kalau seandainya berkat itu bukan dari Tuhan, hasil akhirnya saudara tidak dapat apa-apa, saudara. Bahkan kebinasaan itu terjadi, saudara. Tetapi kalau berkat dari Tuhan, itu adalah damai sejahtera dan berkat itu menjadi luar biasa, saudara, ya. Dengan uang yang mungkin seminim-minimnya, saudara dapat mencukupi seluruh kehidupan saudara, ya. Nah, itu berkat dari Tuhan. Nah, sedangkan berkat kalau di luar Tuhan, berapapun saudara penghasilannya itu kurang, saudara, ya. Nah, itu, ya, jadi perbedaannya yang simpel begitulah, ya. Nah, jadi kita diciptakan dalam Kristus Yesus adalah sebuah pembentukan pelayanan Kristus oleh kehendak Bapa, ya. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan, ya, untuk menjadi pelayan, saudara, ya. Jadi kita jangan memegahkan diri karena kita adalah seorang hamba, seorang pelayan, ya. Ketika kita dipilih untuk melayani, bagaimana respon kita, ya? Bagaimana respon kita kalau seandainya kita dipilih untuk melayani? Mungkin melayani dalam hal-hal tertentu, saudara, ya. Di perkumpulan kita, di ibadah kita, di gereja beta, di Jemaat Immanuel, mungkin saudara ada, ya, mungkin melalui japri atau apa, ada yang menawarkan, ya, ada yang menawarkan, bisa nggak melayani ini, gitu kan. Terkadang, maaf, ya, bukannya ini, kita banyak sekali alasan, saudara, ya. Waktulah tidak ada, ya. Lalu ibadah, untuk hadir ibadah, menyiapkan waktu, ya,
ya selama kurang lebih 2 jam. Masa sih nggak bisa, saudara? Ya, masa sih nggak bisa kita memuji, membesarkan nama Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita. Ya. Oleh sebab itu saya mengajak kepada saudara, saudara sempatkanlah dalam waktu 2 jam, saudara, kalau seandainya bisa, saudara ikuti semua, saudara, dari 1 minggu ini, ya, itu saya percaya saudara akan diberkati dengan luar biasa, saudara. Saudara, saya mengerti dalam saat ini kehidupan semakin lama semakin sukar, saudara. Penghasilan kita dengan kebutuhan yang kita perlukan itu sudah tidak sesuai, saudara. Ya, apalagi nanti, saudara, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu akan terjadi bagaimana, kita pun tidak tahu, saudara. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita dekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat, saudara. Tuhan akan membukakan jalan, saudara. Makanya dalam lagu ada Tuhan membukakan jalan, ya. Tuhan membukakan jalan. Saya nggak tahu liriknya, pokoknya ada Tuhan membukakan jalan. Ya. Nah, buka jalannya bagaimana? Buka jalannya yaitu dengan perkumpulan, saudara. Ya. Saudara dapat mendengarkan kesaksian orang-orang, gitu kan? Orang-orang yang mungkin di bawah saudara, di bawah ekonominya di bawah saudara, tapi mereka cukup, ya. Misalkan saudara punya penghasilan 5 juta, kurang. 1 bulan 5 juta kurang. Sedangkan ada juga penghasilan yang 1 juta sebulan cukup, saudara. Nah, kita bisa belajar, saudara. Supaya belajar bagaimana yang 1 juta itu bisa cukup. Nah, yang penghasilan 1 juta, belajar kepada yang 5 juta ini. Bagaimana usaha penghasilan saya bisa 5 juta, kayak si dia, gitu. Nah, jadi kita saling memberkati, saudara. Inilah yang maunya Tuhan. Oleh sebab itu, ya saudara, janganlah saudara pada saat saudara tertimpa musibah, tertimpa masalah, baru saudara mengomel kepada Tuhan. Mengapa hal ini terjadi kepada saya? Ya. Mengapa hal itu terjadi? Kenapa saya di PHK? Kenapa saya diberhentikan? Kenapa usaha saya bangkrut? Ya, karena kenapa? Karena kita tidak menjalankan Matius 6 ayat 33. Kita tidak bersekutu dengan orang-orang yang percaya, saudara. Kalau seandainya kita bersekutu, nah kayak sekarang, saudara, ya, kayak sekarang bersekutu, kita akan memberi Tuhan memberikan hikmat untuk tahun yang akan datang. 5 tahun kemudian, apa yang akan terjadi, Tuhan sudah kasih tahu, saudara. Ya. Oleh sebab itu, saya mengajarkan kepada anak-anak saya, bagaimana di masa yang akan datang ini akan terjadi, saudara. Ya. Karena kenapa? Karena udah beda, saudara. Saya dapat dari mana? Itu dari hikmat. Kita dekat kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan, saudara. Waktu saya bekerja pun demikian. Perusahaan 3 bulan kemudian akan tutup, dikasih tahu, saudara. Dikasih tahu, ya, dan pada saat 3 bulan kemudian itu perusahaan itu tutup, Tuhan memberikan perusahaan yang baru, saudara. Ya. Karena kenapa? Hati saya melayani, saudara. Melayani tanpa motivasi, saudara, untuk membesarkan nama Tuhan. Matius 6 ayat 33 saudara jalani, ya. Jadi Anda diciptakan untuk melayani. Jika Anda tidak melayani, maka Anda akan kehilangan tujuan Anda, ya. Saudara, kita diberikan tubuh yang sempurna, saudara. Saudara memiliki tangan, mata, pikiran, saudara, ya bisa pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang tanpa tangan, ya, tanpa tangan, bahkan tanpa kaki, ya saudara. Tetapi beliau bisa menjadi saluran berkat, saudara, ya.
Kita akan bisa tampilkan nggak videonya? Kita akan melihat ya video yang luar biasa. Mana tim media? Verlin bisa di ini, Verlin bisa ditampilkan yang di chat. Ya, ini orang luar biasa, saudara. Dia tidak memiliki apa-apa, saudara, tetapi dia bisa menjadi saluran berkat, saudara. Ya, ini masih lumayan dibandingkan ada yang Nick apa tuh, ya, yang Nick apa ya namanya, Nick apa gitu. Dia tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tetapi dia menjadi saluran berkat, saudara. Bisa ditampilkan, Verlin? Oh, bentar ya. Nick Fuji apa gitu. Ya. Nah, nanti saudara bisa di-share ya di YouTube, itu sangat luar biasa memberkati saudara. Dia tanpa tangan, tanpa kaki, itu dia sampai dia menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bahkan sampai ke 47 negara, saudara. Dan sekarang akhirnya waktu dia pertama dia lahir, waktu umur 10 tahun, dia mau bunuh diri, saudara ya, tetapi Tuhan cegah ya, karena Tuhan mempunyai visi misi tertentu untuk dia, saudara. Dan pada akhirnya dia hidup normal ya, saudara, bukannya normal tangannya timbul, tidak, saudara, tetapi dia hidup berkeluarga, punya anak ya, anak yang cantik-cantik ya, dia memiliki 2 atau 3 anak gitu ya. Dia sempurna, anaknya sempurna, saudara. Dan si Nick ini menjadi saluran berkat, saudara, dan nama Yesus itu dibawa-bawa terus, saudara. Ya, inilah menjadi contoh, ya. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melayani pekerjaan Tuhan dan berbuah. Jadi Tuhan menginginkan kita berbuah, saudara ya, dan hal ini yang dapat kita pelajari, ya. Yang pertama, membuktikan kita adalah milik Kristus. Kita buka di dalam Roma 7 ayat 4b. Bisa ditampilkan ya. Roma 7 ayat 4b dikatakan demikian. Ya, bisa dicoba ditampilkan yang video ini, video yang luar biasa untuk kita ya.
ya, sungguh luar biasa orang tersebut ya. Dia dengan keterpaksaan saudara ya, dengan keterpaksaan dia tidak memiliki kedua tangannya ya, tapi yang saya luar biasa dia tidak mengeluh saudara ya, tidak mengeluh, tidak meminta bantuan, dia berusaha sendiri saudara ya. Nah, oleh sebab itu saudara, di saat kita saat ini saudara dapat berkat saudara ya, jadikanlah saluran berkat itu saudara. Jangan sampai berkat itu diambil oleh Tuhan saudara atau diambil oleh iblis. Ingat cerita Ayub saudara ya. Ayub ya yang luar biasa kaya saudara ya. Tapi anak-anaknya lihat perbuatannya menyakitkan Tuhan. Dan pada akhirnya semuanya diambil oleh iblis saudara, dan Ayub jatuh saudara ya, sampai dia tidak memiliki apa-apa saudara. Nah, renungan firman saat ini saudara, janganlah kita menjadi Ayub karena kita tidak sanggup saudara ya. Saat ini kita diberkati dua tangan, mata, hidung ya, lalu dua kaki saudara, lalu kekayaan materi, jasmani, rohani ya, Tuhan sudah berkati. Tinggal saatnya kita memberikan kepada Tuhan untuk memberkati bagi banyak orang ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena supaya apa? Supaya berkat-berkat yang kita berikan, yang kita terima dari Tuhan, kita salurkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara ya. Itu yang Tuhan mau. Oleh sebab itu kenapa tema di dalam doa puasa yang ketujuh hari ini, saudara, yang masuk ke dalam hari ketujuh, saudara ya, setiap Kristen adalah pelayan. Ya, kita tidak boleh bangga dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat. Mungkin memiliki wajah yang ganteng, mungkin memiliki wajah yang cantik. Kita jangan terlalu bermegah diri. Justru dengan apa kelebihan yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya saudara, gereja kita, Gereja Betani Jemaat Immanuel pun belajar untuk menabur saudara ya, yaitu melalui persembahan saudara, itu selalu kita menabur dengan adanya program sembako untuk ya secara internal dulu saudara ya. Itu siapapun juga nanti akan mendapatkan sembako tersebut saudara. Jangan melihat jumlah besarnya besar kecilnya saudara, tetapi maknanya ya. Saya menginginkan gereja kita menjadi saluran berkat saudara, dan pada akhirnya kita akan memberkati bagi banyak orang saudara ya, dengan apa? Supaya saudara dan saya itu sudah diberkati, akan diberkati berlimpah-limpah lagi saudara ya, melalui anak cucu saudara pasti akan diberkati. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Kita belajar bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Jadi diingatkan semua bagi pasangan ya, buanglah egois ya. Satu sama yang lain harus saling melayani ya. Jangan saling meminta, tetapi harus saling melayani, saling pengertian ya. Itulah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus ya. Jadi bagi anak-anak yang di bawah 12 tahun ya tidak diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus ini, karena kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus ya, di mana angka 12 adalah menggambarkan 12 suku Israel ya, dan angka umur 12 pun sudah bisa memikirkan mana yang baik dan mana yang kurang baik ya. Jadi kalau seandainya di bawah 12 itu ya tidak diperkenankan untuk melakukan perjamuan. Dan bagi jemaat yang mungkin saat ini berpuasa,
saat ini perjamuan, setelah perjamuan puasa lagi saudara ya. Ya, saya sampai jam 6 ya, sampai jam 6. Setelah perjamuan ya puasa lagi ya. Oke, saya serahkan dulu ke WL untuk memimpin perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita persiapkan roti dan anggur untuk memasuki perjamuan kudus. Sebelum itu kita siapkan hati kita nyanyi satu lagu, Satu Dalam Roh. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu boleh di-open videonya untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus, supaya kita semua bisa saling melihat satu dengan yang lainnya. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan Perjamuan kudus-Mu satukan dengan Bapa di surga, Yesus dengan Bapa di surga, Yesus dengan Bapa di surga, Yesus. Benar ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau menyatukan kami ya Tuhan. Di dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami makan sehidangan dengan Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala perbuatan, perkataan kami, karakter kami ya Tuhan, yang mungkin tidak berkenan di hati Engkau ya Bapa. Ampuni segala perbuatan kami ya Tuhan, dan berikanlah hikmat kami, kepada kami ya Tuhan, diberikan kekuatan untuk terus diproses ya Tuhan, agar selalu sama seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan pada siang hari ini kami mau melakukan perjamuan kudus ini ya Tuhan, dengan beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita, angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bukankah roti di tangan kita melambangkan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur kita di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang di tangan kanan kita melambangkan darah Yesus Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik untuk firman yang luar biasa yang disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menerima berkat yang daripada-Mu saja Bapa. Berkati Tuhan pekerjaan hamba-Mu Tuhan, berkati pelayanannya dengan segala apa yang beliau lakukan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah melakukan perjamuan kudus, biarlah ini menjadi persembahan kepadamu Tuhan Yesus, kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Luar biasa. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan dari gereja. Untuk tim multimedia boleh ditampilkan. Ibadah Zoom Fellowship akan diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 19.30. Untuk minggu depan tetap diadakan ibadah Zoom Fellowship. Kami mengundang juga untuk Bapak Ibu hadir dalam ibadah doa dan puasa. Puasa akan dimulai pada hari Jumat jam 10 pagi dan ditutup mungkin kalau Bapak Ibu yang kuat bisa lanjut sampai jam 6, tapi kalau tidak kuat jam 1 pun juga nggak apa-apa. Kita akan beribadah setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Untuk anak-anak muda diharapkan hadir dalam ibadah youth setiap hari Minggu jam 1 siang. Untuk hari ini kita akan melakukan ibadah youth ya untuk anak-anak muda dan juga ada rapat. Jadi untuk anak-anak diharapkan hadir semuanya.
Ibadah raya tetap diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin memerlukan pelayanan gereja seperti penghiburan, baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan nikah, mohon diinformasikan terlebih dahulu ke sekretariat gereja, yaitu ke Ibu Legia. Untuk persembahan gereja, Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di atas dengan nama Yohan Sofyan. Jika memberikan melalui ATM, mohon berikan kode digit per kategori, yaitu persembahan dengan kode 0, perpuluhan dengan kode 1, ucapan syukur dengan kode 2. Selanjutnya, kami akan menampilkan keuangan gereja dari bulan Maret. Boleh diturunin ke bawah. Bawah. Di paling bawah ya. Ya, untuk saldo awal kita pada bulan Februari itu Rp2.141.604 dan kita ada pemasukan di bulan Maret ini sekitar Rp6.874.421. Ini adalah termasuk dari persembahan, perpuluhan, dan uang deposit, yaitu sebesar Rp820.000. Untuk pengeluarannya pada bulan Maret ini senilai Rp3.403.760.000. Pengeluaran ini adalah pembelian sound system gereja, hadiah bulanan untuk Zoom Fellowship dan Youth, terus juga ada sembako serta perpuluhan ke gereja pusat. Baik, itu saja pengumuman gereja pada hari ini. Kita akan berdoa untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami kembali lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas pemberian berkat yang Kau berikan untuk gereja Betani Jemaat Immanuel ini, Tuhan Yesus. Pakai Tuhan berkat-berkat ini sebagai alat perpanjangan tangan-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, untuk membuat program-program yang luar biasa Tuhan, dan hanya untuk menyenangkan-Mu saja Bapa. Berkati Tuhan orang-orang yang menaburnya, orang-orang yang Kau taruh hati Tuhan untuk memberikan apa yang mereka punya kepada gereja Bapa. Berkati segala pekerjaannya Tuhan dan segala apa yang dicita-citakan, diinginkannya Bapa, Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua pemasukan gereja ini Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Baik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu terlebih dahulu, Kuasa-Mu Terlebih Besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, pulihkan hidupku. Mari katakan lagi, Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih
tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Ya, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai. Dari awal, pertengahan, hingga akhir Engkau telah memimpin ibadah kami Tuhan. Terima kasih, kami naikkan syukur kami lebih lagi Tuhan, karena kasih anugerah-Mu telah melimpah dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati ibadah kami Tuhan, sangat luar biasa. Kami yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus penuhi setiap kami, dan perkenanan-Mu selalu Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk berkat yang luar biasa boleh kami terima lewat hamba-Mu Tuhan Pak Johan. Kiranya Tuhan memberkati terus Pak Johan lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Abah. Karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mau pakai hamba-Mu Tuhan menjadi terang-Mu, menjadi berkat-Mu di mana saja dia berada. Terima kasih Bapa. Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati rumah tangganya, anak, istri, dan saudara-saudaranya, orang tuanya. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami terus bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Karena tangan-Mu selalu memegang kami, menuntun kami ke jalan yang terang. Terima kasih untuk tuntunan lewat firman Tuhan. Kami boleh dipakai setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mempersiapkan diri untuk melayani Engkau lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk karya-Mu dalam setiap kami, talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terus Engkau penuhi kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau berikan kemampuan untuk setiap kami untuk melayani pekerjaan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau terus berkati anak-anak-Mu yang boleh mengikuti ibadah ini Tuhan. Engkau berkati seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati setiap anak-anak yang belum bisa hadir Tuhan, lawat Tuhan, jamah dimanapun mereka berada, biar terang Tuhan menyertai setiap mereka. Terima kasih Bapa, dan kasih-Mu dan damai sejahtera-Mu melimpah atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus berkati setiap usaha-usaha pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan Engkau buat berhasil. Anak-anak kami dalam pendidikan juga Tuhan berkati mereka Tuhan Yesus. Mereka mempersiapkan untuk kenaikan kelas, Tuhan memberkati. Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Yang sedang belajar, yang sedang berkarya, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Abah Engkau juga berkati bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Engkau berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan penuhi dengan melimpah dengan kasih dan karya-karya Tuhan, terutama untuk anak-anak Tuhan di mana saja mereka berada. Tuhan pakai mereka menjadi terang-Mu Tuhan Yesus. Dan Bapa Engkau berkati Bapak Presiden kami dan juga wakil dan seluruh aparatur negara yang mengambil bagian untuk kelancaran bangsa kami. Untuk pemerintahan ini Tuhan memberkati setiap mereka dari yang tertinggi sampai yang terendah di mana kami berada. Tuhan memberkati, biar lawatan Tuhan turun bagi setiap mereka Tuhan. Engkau jamah Tuhan Yesus, Engkau lawat, Engkau jamah setiap mereka agar mereka boleh melakukan tugasnya yang dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang luar biasa, karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami sungguh luar biasa Tuhan. Engkau berkati daerah di mana kami berada. Tuhan berkati RT RW kami Tuhan. Daerah Bekasi kami berada, daerah Tangerang kami berada, daerah Sukabumi kami berada, dan dimanapun kami berada Tuhan, Jakarta Tuhan lawat, Tuhan pakai lebih luar biasa di mana setiap anak-anak Tuhan berada. Terima kasih Tuhan Yesus, karena setiap anak-anak-Mu Engkau jadikan terang. Apapun yang mereka lakukan menjadi sukacita dan damai sejahtera untuk daerah dan sekitarnya. Tuhan terima kasih.
Kami terus bersyukur Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami. Keadaannya Tuhan, kesehatannya Tuhan, memberkati rumah tangganya, istri dan anak-anaknya, cucu mantunya, cicitnya, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau berkati hamba-Mu, dan Engkau pakai lebih luar biasa lagi agar dia boleh menjadi terang di mana saja dia berada. Tuhan, terima kasih untuk jiwa-jiwa yang haus dan lapar Engkau Tuhan, Engkau lawat setiap mereka di mana saja mereka berada Tuhan Yesus. Karena kami percaya tangan Tuhan sungguh luar biasa. Engkau mau jamah dan jamah setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Juga untuk setiap anak-anakmu yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati setiap mereka. Engkau terus pakai lebih dasar dan lebih heran lagi Tuhan. Agar mereka boleh menyatakan karya-karya mereka di dalam pelayanan semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga sudah duduk sehidangan dengan Engkau Tuhan. Biar tubuh dan darah-Mu boleh pulihkan setiap kami. Ubahkan dan bentuk kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai melakukan tugas kami di dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang akan merendah setiap kami Bapak. Dan kami akan mengadakan ibadah padang di tanggal 15 nanti. Tuhan, Engkau berikan persiapan-persiapan yang boleh kami lakukan. Engkau siapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau berikan cuaca yang luar biasa bagi kami, Tuhan. Biar terang Tuhan terus penuhi kami. Dengan segala aktivitas kami percaya Tuhan Yesus. Ibadah padang ini membawa damai sukacita bagi setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lancarkan segala komoditas yang akan dipakai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan turut campur tangan. Bapak yang baik, kami sudah selesai, kami percaya Tuhan bertata di atas segala yang boleh kami lakukan pada saat ini dan akan kami lakukan. Engkau terus memimpin dan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan ke Petri. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kita sudah melewatkan ibadahnya ya. Sudah selesai. Sebelum akhir ibadah, seperti biasa kita akan foto bersama. Untuk Christian, apa bisa dinyalakan kameranya? Saudara Ari, saudari Naomi, Bu Legia juga boleh dinyalakan kamera. Kita akan melakukan foto bersama. Ayo dinyalakan. Noel udah siap? Oke. Sebentar ya Noel ya. Christian, apa bisa dinyalakan kameranya sama Naomi? Oke, sepertinya lagi nggak bisa ya. Oke, kita mulai Noel. Oke. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan Zoom kita pada hari ini, baiklah kita berpose terlebih dahulu. Mari saudara-saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi Noel. Sekali lagi saudara-saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Saranghayo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terus memberkati. Dadah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu semuanya. Bye-bye semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin. Kita live ya. Dadah.